dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kesukaan bagi dunia Tuhan sudah datang. Beri hatimu kepadanya. Nyanyi sekalian alam, nyanyi sekalian alam, nyanyi sekalian alam. Kesukaan bagi dunia, Kristus jadi Raja. Surga bumi dan isinya, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Kristus Yesus penebus hidup kita. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Yesus penebus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo, Gloria
Immanuel. Immanuel. Namanya disebut Immanuel, yang artinya Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Saja sementara pujian ini dinyanyikan, pastikan hari-hari ini Yesus tidak lagi lahir di kandang kambing domba Betlehem, tapi Yesus lahir di hatimu. Sebab Dia bukan lagi bayi yang mungil dan kecil. Dia King of the King, Lord of the Lord. Dia yang sudah mati buat kita di kayu salib, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Yohanes 14 berkata, Dia akan datang kembali menjemput kita. Pastikan Yesus yang namanya Immanuel itu lahir di hati kita, di keluarga kita. Natal bukan baju baru, Natal bukan hadiah baru, Natal bukan fasilitas-fasilitas yang baru, tapi hidupmu yang diperbaharui. Izinkan Yesus lahir di hatimu, tinggal hari ini seumur hidupmu dan selama-lamanya. Namanya disebut Immanuel.
Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasihat yang ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Dan Raja damai. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang Anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sementara musik menyanyikan pujian ini, Natal bukan kebiasaan. Natal bukan perayaan biasa. Natal adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Dia bukan sekedar anak yang dilahirkan, tapi dia Juru Selamat. Di dunia ini ada banyak juru rawat, juru masak, juru kunci, juru parkir, dan juru-juru yang lain. Tapi hanya satu Juru Selamat. Namanya Yesus Kristus Tuhan. 2000 tahun lalu waktu dia lahir, semua rumah sakit tertutup buat dia. Rumah penduduk bahkan tertutup buat dia. Hanya sebuah kandang kambing domba yang kotor, namun terbuka buat dia. Hari ini, seberapapun kotornya hatimu bahkan hidupmu, tetapi kalau terbuka hatimu, terbuka hidupmu, Yesus akan lahir. Dan waktu Yesus lahir, orang maju sudah dikirim Tuhan, membawa kemenyan, mur bahkan emas. Sehingga itu bukan lagi kandang biasa. Demikian juga hidupmu, jauh melebihi kandang itu. Bukalah hatimu, bukalah hidupmu,
bahkan bukalah di keluargamu. Kita nyanyikan dengan iman, seorang anak telah lahir sebagai juru selamat kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat tajam, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat tajam, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Salam penyembah. Saudaraku, kita jumpa kembali dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Dan saat ini kita sedang mengakhiri hari-hari dengan kadang tidak menentu dan tidak pasti. Namun biarlah hasil daripada program ini membuat Anda makin pasti. Dan telah hadir tamu spesial kita, Dr. Wibawanto. Salam habanya. Shalom. Iya. Ya, Pak. Apa kabar? Beliau dosen dan juga pengamat pertahanan. Keren. Ya. Kalau saya pengamat doa ini saya. Doa pertahanan. Sobat penyembah, kita akan belajar tema yang sangat-sangat penting untuk hari-hari ini, yaitu anti teror terhadap teror. Terornya tentu ada banyak terjadi atas diri kita, keluarga kita, bahkan bangsa kita. Dr. Wibawanto, mengapa sekarang teror-teror semakin action? Bahkan menunjukkan diri, gua masih ada nih. Maka dia mulai menebarkan teror-teror, dan karena media, sosial media, sekarang terornya berhasil di forward, di posting, sehingga banyak yang panik dan ketakutan. Karena itu kita rindu melalui program ini, kawan-kawan bisa punya namanya anti teror terhadap teror-teror. Silakan. Oke, salam kebangsaan untuk semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih Pak Tim sudah diundang di sini. Yes. Ya, sesuai dengan topik yang diharapkan untuk kita share bersama terkait dengan fenomena terorisme, saya akan berangkat dari satu ontologi apa itu terorisme, Pak. Betul. Nah, terorisme sebagai suatu fenomena itu memang mudah untuk dilihat, dideteksi, tetapi tidak mudah untuk didefinisikan. Ya, itu. Kita harus sepakat dari situ. Dari literatur, baik itu dalam kebijakan publik dan juga literatur akademik,
terdapat 109 definisi mengenai terorisme. Wow. Ya, 109 definisi. Nah, dari 109 definisi ini ada 22 elemen yang dianggap paling penting untuk menggambarkan manifestasi dari terorisme. Nah, bottom line dari 109 definisi tersebut yang dilihat dari 22 elemen tentang fenomena terorisme, paling tidak bisa ditafsirkan, didefinisikan sebagai suatu tindakan kekerasan yang mengakibatkan tekanan psikologis dan juga tindakan merusak, destruktif dengan kekuatan fisik kepada sasaran, di mana sasaran itu berbeda dengan audiens, di mana audiens itu diharapkan untuk melihat sasaran tersebut menjadi sasaran tindakan terorisme itu, ya. Dan terorisme harus mempunyai tujuan politik. Jika tidak mempunyai tujuan politik, itu tidak bisa dikatakan sebagai terorisme. Nah, terorisme juga harus dilihat dari siapa yang melakukan. Ada 3 dimensi melihat fenomena terorisme. Terorisme yang dilakukan oleh negara ke negara lain, atau disebut dengan state sponsor terrorism. Nah, itu biasa dilakukan dalam konteks pertahanan. Dulu pernah Indonesia mengirim prajurit marinir terbaik kita, Usman dan Harun di Singapura. Nah, yang bagi Indonesia adalah pahlawan, tapi bagi Singapura adalah teroris saat ketangkap, ya. Nah, itu satu contoh. Yang kedua adalah terror from above. Artinya teror yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Atau bisa dikatakan represif government kepada rakyatnya. Itu terjadi di era Perang Dingin. Negara-negara dari blok kiri waktu itu banyak melakukan tekanan-tekanan kepada rakyatnya. Kita bisa lihat fenomena Stasi yang ada di Jerman Timur. Nah, oke. Yang ketiga adalah non-state terror, yaitu terorisme, aktivitas teror yang dilakukan oleh sekelompok individu atau kelompok, ya, yang berada di luar struktur pemerintahan. Mereka bukan aktor negara, tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan teror, melakukan serangan psikologis, melakukan serangan destruktif fisikal terhadap suatu sasaran. Dan ada motivasi politik. Dan harus ada motivasi politik, dan sasaran itu minimum sipil yang diserang. Apakah sipil itu nanti ditafsirkan penegak hukum di luar militer, apakah di dalam militer itu nanti ada unit-unit kesehatan yang dianggap juga sipil, itu perdebatan yang lain. Tetapi paling tidak si teror itu adalah dilakukan terhadap minimum sipil. Karena kalau serangan itu dilakukan terhadap instrumen militer, itu bisa dikategorikan sebagai pernyataan perang. Dan itu juga masih debatable. Seperti yang terjadi pada saat 9/11, ada serangan teror ke Pentagon, itu buat Amerika saat itu, pemerintahan George Bush melihat itu sebagai deklarasi perang. Karena yang diserang adalah markas militer. Nah, tapi pada intinya, teror itu dilakukan dengan tujuan politik. Ada pembedaan antara audiens yang menonton dengan target sasaran. Ada perbedaan. Tujuannya harus politik, ya. Dan minimum sasarannya harus orang sipil. Artinya yang memang dikatakan tidak dalam kapasitas bersenjata, tapi mereka diteror. Nah, jika ada orang motif ekonomi, menculik, itu bukan teror, gitu. Itu aktivitas kriminal yang menggunakan cara-cara kekerasan. Oke. Nah, dan terorisme itu biasanya ingin membuat perubahan sosial, ekonomi, politik secara fundamental. Beda dengan kriminal. Kalau kriminal itu tidak mau struktur sosial itu berubah. Mereka hidup di tengah-tengah sistem sosial, sistem penegakan hukum, sistem politik, sistem ekonomi yang korup. Dan kriminal senang di dalam kolam seperti itu. Jadi harus tahu bedanya dulu supaya kita clear. Itu mengenai teror. Dan teror itu menjadi penting atau tidak penting, kita harus melihat dari global energinya. Apakah ada kesamaan ideologi yang mendrive suatu gerakan teror itu untuk tumbuh, ya, untuk muncul, untuk tumbuh dan untuk berkembang dan mampu bermanifestasi dalam tindakan-tindakan yang real atau tidak, itu kita lihat dari global energinya. Misalnya kita bisa lihat terorisme itu dulu di era dari berbagai perspektif, ya, era Perang Dingin.
Nah, itu dulu ada pertarungan antara blok barat dengan blok timur, antara komunisme dengan liberalisme dan demokrasi blok barat. Nah, gerakan-gerakan terorisme saat itu didriven oleh ideologi kiri waktu itu. Nah, itu udah selesai gitu. Bahkan kita bisa lihat juga sebelumnya mundur lagi sedikit ya, sebelum Perang Dingin itu ada era di dunia ini, era self determinations, melakukan gerakan-gerakan teror supaya merdeka dari penjajah. Nah, itu yang terjadi kalau bangsa kita tahun 45. Jadi pahlawan saya namanya Jenderal Sudirman itu buat Belanda adalah teroris atau insurgents yang mau memisahkan diri dari kekuasaan Belanda saat itu. Tetapi buat saya beliau pahlawan. Gitu ya. Kita melihatnya begitu Oke. ya. Nah, Ini dari sudut pandangnya yang berbeda ya. sudut pandangnya jadi paradigmatik. Mengapa Dr. Wibawanto sewaktu menyelesaikan PhD-nya, S3-nya, memakai topik terorisme? Keren banget. Mengapa dan bagaimana? Silakan. Ya, jadi saya menyelesaikan PhD saya di Institute of Arab and Islamic Studies di University of Exeter di bawah bimbingan Profesor Omar Azur. Beliau adalah penulis buku dari Deradicalizations of Jihadists, yang disarming armed Islamist movement. Jadi judulnya itu adalah, judul lengkapnya itu kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia adalah menderadikalisasi jihadis, gitu kan? Nah, dan mentransform gerakan politik Islam bersenjata, armed Islamist movement. Nah, di sini penting karena Indonesia ini adalah negara yang majemuk, ya, dari latar belakang. Kita harus mengerti fenomena ini secara tepat sehingga kita bisa menyikapinya dengan bijaksana dan juga menyikapinya dengan sikap-sikap yang tidak mengabaikan, tetapi juga pada saat kita kalau kita ignore itu juga salah, Pak. Tapi kalau kita paranoid terhadap suatu agama itu juga salah. Lebih salah lagi. Lebih salah lagi. Jadi di dalam Institute of Arab Islamic Studies, ya, saya PhD di bidang Arab dan Islam, itu kita membedakan antara agama dengan ideologi politik. Atau di dalam teologi Kristen itu ada Christianism atau ideologi politik berdasarkan penafsiran seseorang terhadap teologi kekristenan, dan Christianity sebagai iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Dan di sini Islamism dan Islamik juga berbeda. Islamism adalah ideologi politik yang dipahami oleh individu, ya, berdasarkan penafsiran individu tersebut terhadap teologi agama Islam. Ya. Jadi kita harus bedakan antara Islamism dan Islamik. Yang dijadikan fokus di dalam menganalisa gerakan-gerakan teror itu adalah Islamism, bukan Islamik. Jadi gerakan ideologi politik untuk memanifestasikan keinginan manusia dengan ide-ide manusia untuk bagaimana membuat perubahan-perubahan politik, sosial, ekonomi untuk menyelesaikan masalah manusia dengan ide-ide dan cara-cara manusia. Itulah yang disebut ideologi. Nah, ideologi itu bisa didasarkan pada penafsiran seseorang terhadap suatu agama dengan melihat teks-teks agamis yang kalau dia ekstrim, dia akan memilih selektif dan menafsirkan secara ekstrim. Oke. Nah, itu terjadi juga di New Zealand, Pak. Dr. Wibawanto kan ambil terorisme untuk studi kasus yang di Indonesia. Mengapa ambil terorisme, tidak tema yang lain? Jadi profesor saya waktu itu bicara mengenai transforming armed Islamist movement dengan case di Egypt, dan tesis saya itu judulnya adalah Understanding the Existence and Latent Threats of Islamist Terrorism, the Case of Republic of Indonesia. Saya membuktikan bahwa harus dibedakan antara agama dengan ideologi politik yang diyakini oleh individu termasuk warga negara Indonesia berdasarkan penafsiran mereka terhadap suatu agama, baik itu agama Islam atau agama lain termasuk Kristen. Nah, harus dibedakan dulu. Nah, Islamist movement ini atau ideologi politik berdasarkan penafsiran seseorang terhadap agama Islam itu merupakan suatu spektrum, di mana spektrum itu banyak yang
positif, menginginkan perubahan gradual, peaceful, dengan cara-cara yang konstruktif. Di dalam spektrum itu juga ada yang ingin membuat perubahan-perubahan ekonomi sosial politik secara ekstrim, ya, non gradual, dan bahkan menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, manifestasi-manifestasi inilah yang bisa dikategorikan sebagai terorisme. Nah, kita melihat terorisme itu kita juga harus melihat irisannya. Ada terorisme, ya, ada insurgents, ada crime, ya, dan juga ada yang namanya assassins. Ya, jadi persinggungan ini terkait juga dengan irisan lain. Ya. Irisan lain itu ada radikalisme, ada terorisme, ada ekstremisme, dan juga ada jihadisme. Contohnya begini, ya, di dalam terorisme itu jelas cara-cara kekerasan tadi ya Pak ya. Dan dalam radikalisme itu sebenarnya berangkat dari kata radikal. Jadi kita sebenarnya sebagai seorang manusia harus mempunyai berakar dalam suatu kepercayaan, keyakinan, dan itu harus positif. Kita punya keyakinan, saya mau sekolah di bidang ini, saya mau berkarir di bidang ini, kita harus berakar di situ. Radikalisme yang positif yang harusnya. Positif, ya. Oke, pada saat radikalisme itu melanggar hukum, ya itu yang menjadi masalah. Nah, irisan yang Jadi ketiga, namanya radikalisme negatif. ya, ada irisan yang ketiga itu ekstremisme. Ekstremisme dalam konteks mengambil langkah-langkah ekstrim untuk membuat suatu perubahan. Contohnya? Nah, langkah-langkah ekstrim misalnya kita melihat fenomena korupsi. Nah, pada saat melihat korupsi kita harus dengan tega melakukan suatu tindakan terobosan, ya, breakthrough gitu, untuk mengambil langkah-langkah yang luar biasa menyelesaikan masalah itu langkah ekstrim. Itu positif. Contoh Presiden Cina menyediakan peti mati gitu ya. Oke, itu salah satu contoh misalnya gitu loh. Nah, yang ketiga mengenai tadi ekstremisme udah ya, radikalisme udah, terorisme dan jihadisme. Nah, jihad ini kita harus hati-hati Pak, karena jihad ini merupakan suatu konsep yang holy dalam teologi Islam. Jihad dibagi dua, ada jihad ke atas dan jihad ke bawah, ya, artinya upper jihad dan lower jihad. Nah, upper jihad bicara mengenai bagaimana kita sebagai manusia ciptaan Tuhan harus bisa bersyukur kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan yang dimanifestasikan dalam kehidupan yang sifatnya horizontal atau lesser jihad, membangun keluarga, berguna bagi komunitas, dan membangun bangsa. Karena Tuhan menempatkan kita di suatu bangsa, itu ada tujuan. Nah ini konsep yang holy, tetapi di Egypt itu ada gerakan yang namanya kelompok jihadisme yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk memanifestasikan ideologi politik mereka yang didasarkan pada penafsiran mereka secara ekstrim terhadap selective text yang ada di dalam kitab suci. Jihadisme di sini bukan jihadisme dalam konteks jihad, dalam konteks teologi agama Islam. Jadi waktu Jenderal Sudirman itu berperang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, beliau berjihad sebagai warga negara Indonesia saat itu, ya, ciptaan Tuhan yang ditempatkan di Indonesia, berjuang, ya, supaya kemerdekaan itu diperoleh, dan saat itu kemerdekaan itu diberikan kepada rakyat, kepada bangsa Indonesia untuk diteruskan. Nah, dan beliau membangun bangsa secara konstruktif. Nah, hal-hal yang disayangkan adalah penafsiran-penafsiran sempit dari fenomena-fenomena ini, gitu loh. Termasuk juga jika ada orang-orang yang harusnya paham, tetapi malah memelintirkan pengertian ini, ya, sehingga untuk tujuan tertentu, begitu. Nah, jadi si terorisme itu juga bisa dilihat dari perspektif insurgents. Misalnya yang terjadi di Papua, insurgents pengen merdeka dari Indonesia. Nah, mereka melakukan kekerasan. Nah, cara-cara kekerasan mereka itu dengan meneror warga sipil itu kategori teroris. Tapi perjuangan mereka yang teriak-teriak pengen merdeka di luar sana itu perjuangan melawan negara, insurgents, tetapi bukan dengan cara teror, begitu. Dan dulu Che Guevara juga di Kuba itu melawan pihak yang pemerintah yang berkuasa ya saat itu, karena itu konsepnya insurgents itu kan Westphalian state, harus ada negaranya, dilawan dengan tujuan B3 memisahkan diri, meminta otonomi lebih dalam suatu batas jurisdiksi negara, atau menggulingkan pemerintah yang sah. Itu insurgents. Tapi Che Guevara tidak mau dengan cara teror, karena kalau cara teror yang dikorbankan rakyat sering menjadi marah akhirnya. Nah, itu terjadi di Bom Bali. Dulu mereka ngebom Bali, akhirnya saudara-saudara kita semua baik yang beragama Islam juga marah, gitu. Buat apa menteror seperti itu? Ajaran apa gitu? Oke. Nah, itu. Saya tarik
supaya lebih to the point. To the point ya. Tiba-tiba kita lagi tenang-tenang, sibuk ngurus pandemi, mulai tenang, mulai pulih. Ada teror di Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah. Jeder, ada 4 korban. Apakah itu tiba-tiba muncul, tidak ada hubungan dengan teror-teror sebelumnya, atau memang itu merupakan teror-teror yang bersambung sehingga kita harus waspada? Ya, jadi begini, kita harus melihat dari global perspektifnya dulu, Pak. Ya. Global perspektifnya. Jadi tadi saya sudah bilang, dulu ada era teror, era anarkis, zamannya Nikolai Tsar sebelum komunis mengambil alih Rusia, ya, masuk ke dalam self-determination. Banyak teror-teror terjadi di negara-negara yang terjajah, karena mereka minta merdeka. Yang ketiga masuk ke era Perang Dingin, ada pertarungan antara blok Barat dengan blok Timur, antara ideologi Barat, demokrasi Barat dengan ideologi komunis, Marxisme. Nah sekarang masuk ke dalam yang namanya disebut terorisme wave. Artinya ada inspirasi ideologi politik berdasarkan penafsiran seseorang terhadap suatu teologi suatu agama, apapun itu. Ya. Nah itu terjadi. Nah kita melihat lagi dari perspektif bagaimana terorisme itu bisa muncul. Terorisme itu tidak muncul begitu saja. Itu fenomena yang bertahap. Pertama harus ada grievances, baik itu economic grievances, social grievances, political grievances. Itu saja tidak cukup. Karena itu bisa disalurkan dengan cara-cara yang normatif sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Ada yang cara-cara yang dilakukan turun ke jalan misalnya. Nah, dari turun ke jalan itu ada yang puas, ada yang tidak puas. Yang tidak puas itu menjadi splinter. Nah, mereka terkoneksi dengan suatu ideologi radikal. Kenapa radikal? Saya katakan tadi, ideologi tadi ingin membuat perubahan yang sifatnya fundamental dengan cara-cara yang destruktif, ya, tidak mengikuti aturan main yang berlaku, ya, bahkan rela mengorbankan saudara sebangsanya sendiri, begitu, ya. Dan itu mereka terhubung sedemikian rupa dengan satu jaringan sosial. Nah, jaringan sosial ini merupakan koneksi antara satu individu dengan individu lain yang bisa terhubung karena misalnya satu, hubungan keluarga, kedua, hubungan pernah sekolah sama-sama, yang ketiga, pernah mengalami pengalaman sama-sama di dalam latihan atau latihan perang atau apalah, atau terlibat dalam jaringan-jaringan yang pernah melakukan tindakan teror. Nah, itu semua membutuhkan proses dan itu tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi social network terbentuk lewat ruang cyber. Gerakan Islamisme di Indonesia, kita nggak boleh meratakan begitu saja. Banyak Islamisme yang pluralis, konstruktif, peaceful, mayoritas di Indonesia. Yang berikutnya juga seperti itu, tetapi memang mungkin ada tujuan mendirikan suatu ideologi tertentu. Ya, yang ketiga, memang yang tidak mau ikut demokrasi, tapi juga tidak mau melakukan tindakan teror. Nah, ini yang kita harus melihatnya lebih kritis. Artinya mereka tidak bisa ditangkap karena tidak melakukan gerakan teror, tapi mereka juga diajak berdemokrasi nggak mau. Dan yang keempat adalah yang tidak mau berdemokrasi, tapi melakukan cara-cara kekerasan. Inilah yang bisa ditangkap. Nah, seperti itu. Nah, itu konteksnya. Nah, semua counter terhadap ini semua adalah Pancasila. Aplikasi Pancasila, baik yang dilakukan oleh government dan juga oleh non-state actor-nya. Oke, Dr. Wibawanto, sebelum kita masuk kepada langkah-langkah anti teror menghadapi teror, mengapa harusnya kan dia teroris ini menyerang misalnya kantor-kantor pemerintah yang dia nggak suka kepada kebijakannya, atau menyerang mungkin kantor aparatnya, hanya tanda dia eksis. Tapi yang dilakukan itu kan betul-betul brutal ya. Orang yang tidak bersalah apa-apa, orang yang tidak sedang melakukan hal yang frontal, mereka rakyat biasa. Memang terjadi perbedaan, Pak, diferensiasi antara audiens dengan victim. Nah, ini itu penting. Karakter dari teroris. Karena teroris itu biasanya tidak punya kemampuan yang cukup melawan government. Kecuali dia insurgents, memang mau melawan government. Nah, ini ada irisan di sini. Nah, jadi audiensnya itu government, supaya government menonton, supaya government mengikuti apa yang menjadi kemauan dari si teroris itu. Misalnya, saya tidak suka dengan pemerintah. Pemerintah harus membuat perubahan kebijakan A, B, C, D, E. Kalau frontal pemerintah nggak kuat. Tidak kuat. Dia yang serang adalah sipil, minimum sipil.
Nah, seperti itu. Nah, itu juga ada juga justifikasi begini, bahwa sipil yang menjadi sasaran itu juga bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah yang mereka anggap salah. Misalnya, serangan teror di suatu negara pada saat beberapa negara NATO mengirim pasukan ke Irak dan ke Afghanistan waktu itu. Ya, singkat cerita, dari kelompok tertentu tidak suka dan terjadi serangan di Spanyol dan terjadi serangan di London Underground ya. Terjadi serangan di sana di subway. Alasannya begini. Tentara dikirim ke Irak dan Afghanistan oleh pemerintah negara tersebut yang terpilih secara demokrasi. Nah, yang memilih pemerintah secara demokrasi tersebut adalah rakyat yang ikut dalam proses pemilu. Oleh karena itu rakyatnya sah untuk diserang. Ya, itu. Jadi seperti itu konteksnya. Jadi ada suatu bounded rationality di dalam pemikiran para pelaku teror ini, di mana sebenarnya pelaku teror ini melakukan teror ini dari perspektif logic of action atau method of action. Kalau method of actionnya begini, saya mau mencapai suatu tujuan, misalnya mau merdeka dari suatu negara, satu cara yang saya pakai adalah cara teror. Lainnya saya menggunakan diplomasi, menggunakan basis perlawanan rakyat, menggunakan perjuangan luar negeri untuk bisa merdeka. Tapi kalau si teroris ini, otaknya itu adalah logic of action. Jadi misalnya Patim melakukan teror. Terus apalagi cara Patim untuk merubah keadaan? Saya tanya. Patim mengatakan dengan cara teror. Terus saya tanya, Patim yakin dengan cara teror bisa? Yakin Patim? Bisa iya, bisa tidak. Nah, akhirnya Patim sampai suatu poin mengatakan bahwa tidak juga. Patim mengatakan mungkin di era hidup saya tidak bisa, mungkin anak cucu saya baru bisa. Nah, itulah membuat gerakan teror itu menjadi sadar, akhirnya turun. Gitu. Nah, bagaimana teroris itu muncul, bergabung, berkembang ya dengan melakukan gerakan teror sampai akhirnya mereka dismantle, sadar bahwa cara teror saja itu tidak cukup untuk mengubah keadaan. Akhirnya, tapi Imron di media TV yang bom Bali, ya kan dia sudah sadar nggak bisa ternyata dengan cara teror. dia berkata 2 jam mencetak teroris gampang katanya. Iya, itu nggak apa-apa. Tapi artinya 2 jam mencetak teroris gampang, betul. Tapi pada saat kita investigasi otaknya dan hatinya, Pak Tim, ya kan, mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana mereka mencapai sasaran tersebut hanya dengan cara teror sebagai logic of action mereka. Itu harus digarisbawahi. Sekarang terornya mereka berhasil nih. Memang yang martir 4 orang, tapi yang takut se-Indonesia nih. Khususnya orang-orang yang senada dengan yang di teror yang di Sigi sana. Nah, bagaimana sekarang langkah-langkah saya pribadi, pemirsa, wah, saya hadapi teror ini dengan anti teror. Dari level pribadi yang paranoid, ketakutan, dari level komunitas orang percaya, atau dari komunitas suku, sehingga bisa membuat langkah-langkah anti teror yang kokoh sehingga tidak kena teror lagi. Nah, jadi begini Pak, jadi ada perbedaan antara anti dan counter teror Pak. Kalau anti teror itu lebih pasif, kalau counter teror itu dalam konsep terorisme itu suatu measurement aktif. Tapi kalau counter teror yang sanggupkan pemerintah, kalau kita? Nggak juga, sebenarnya bisa dalam juga, definisi yang lebih luas, counter teror itu bisa dalam arti peran dari non-government secara aktif mendahului untuk mencegah munculnya terorisme. Karena kan saya tidak mungkin saya langsung ke hutan Kalimantan, Sulawesi sana saya mencari terorisnya. Ya, tapi Pak Tim bisa terus mewacanakan, menyadarkan orang akan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, sila keempat dan sila kelima. Jadi sebenarnya counter teror itu kembali ke Pancasila ya? Nah, kalau dalam konteks Indonesia Pancasila, karena eksistensi dan essence dari bangsa Indonesia ada ini adalah Pancasila. Pancasila itu seperti jati diri, falsafah hidup sebagai collective identity dan juga center of gravity bangsa. Jadi saya itu diciptakan Tuhan, Pak, dengan satu tujuan. Ada blueprintnya, kenapa saya ada. Nah, di dalam kitab suci juga dikatakan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang unik bagi setiap bangsa, kan? Betul. Nah, rencana yang unik bagi Indonesia namanya Pancasila. Itulah jati dirinya. Itulah falsafah hidup
itulah kultur strategis dan itulah center of gravity bangsa. Center of gravity itu pusat kekuatan. Jadi kalau helm itu Pak, ditembak di berbagai titik belum tentu hancur. Helm baja itu Pak. Kalau ditembak di satu titik, pusat kekuatan dia baru hancur. Nah, itulah center of gravity. Jadi kalau suatu bangsa tidak bisa mengenal ideologinya secara benar dan mengaplikasikannya di tingkat keseharian, nah bangsa itu kehilangan jati dirinya, kehilangan tujuan hidupnya, akhirnya memunculkan teroris-teroris dari dalam dirinya sendiri. Karena itu ada ormas yang tidak mau mengakui Pancasila, tidak bisa lanjut ya? Itu salah satu manifestasinya. Tetapi memang government, memang dituntut siapapun government untuk menjadi teladan. Nah, memang di dalam era sekarang ini, kan selalu ada yang namanya tesis dan antitesis, ya. Jadi tesis dari setelah Perang Dingin yang menang itu siapa? Blok Barat, demokrasi, liberalisme, individualisme, ya. Oke, itu katakan menang. Nah, selalu ada koreksinya. Koreksi ini dari kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan ideologi politik berdasarkan penafsiran agama tertentu untuk menjadi korektor, antitesis dari demokrasi Barat yang unggul, yang menang di dalam Perang Dingin. Itu harus tahu. Nah, jadi government akan selalu menghadapi yang namanya antitesis atau oposisi. Nah, kalaupun katakanlah ini mereka menang, mereka akan memunculkan antitesis lagi, akan ribut lagi. Itu nggak akan selesai gitu loh. Nah, jadi tugas dari government, kembali ke kitab suci, pemimpin harus menjadi teladan, jatuh bangunnya suatu bangsa ditentukan oleh pemimpinnya. Ya, pemimpin sebisa mungkin menjadi teladan yang bisa mengayomi, yang bisa memberikan contoh yang real untuk akhirnya mendapatkan respect dan kepercayaan dari warga negaranya. Baik, Dr. Wibawanto. Sekarang kalau kita meng-closing program ini, kita tinggal beberapa menit saja. Apa langkah-langkah counter teror saya secara pribadi? Kebetulan saya juga memimpin umat komunitas yang percaya. Ada yang takut Pak, aduh Pak, gemeteran Pak. Nah, jadi hari-hari ini praktisnya untuk counter teror kepada terorisme yang ada di Sulawesi Tengah itu, langkah-langkah praktisnya apa aja? Saya anggap 4 langkah lah, biar gampang. Jadi yang pertama Pak, dari pemerintah itu harus menjadi teladan. 1. Yang kedua harus law enforcing, tegas. Apa itu tegas? Ya law enforcing ya artinya hukum itu harus diterapkan. Ditegakkan itu. Tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Nah, yang ketiga ya memang harus aktif untuk bisa di dalam. Jadi gini Pak ya, teroris tadi saya bilang bahwa itu munculnya itu tidak tiba-tiba. Berarti harus enforcing Pancasila sebagai strategic culture. Dan teroris tidak bisa dicabut sekarang-karang selesai, nggak bisa. Iya, karena itu fenomena sosial. Muncul tenggelam ya. Jadi kita hidup dengan meminimize resiko itu. Ya, Jadi Pancasila sebagai strategic culture itu harus di-enforce dan pemerintah harus menjalankan Pancasila itu sebagai teladan, ya kan? Dan law enforcement dijalankan, intelligence juga harus kuat, kan begitu, ya kan? Ya. Mencegah dari orang supaya tidak radikal, tidak engage dengan jaringan teror dan tidak melakukan teror. Itu dari pemerintah. Ya. Jadi harus ada sinergi yang baik. 1. Yang kedua, dari tokoh agama. Tokoh agama. Tugas saya ini. Tugas Bapak ya. Siap. Apapun dan itu kawan-kawan semua harus bisa membedakan mana itu ideologi politik berdasarkan penafsiran seorang terhadap agama dan apa itu agama itu sendiri. Begitu. Dan kita harus membangun ideologi politik yang konstruktif sesuai Pancasila. Jadi bagi warga negara Indonesia apapun agamanya, mereka wajib untuk bisa memanifestasikan keimanan mereka dalam bentuk ideologi-ideologi politik yang konstruktif, peaceful, gradual, walaupun mereka tidak puas terhadap ketidaksempurnaan pemerintah, karena pemerintah manusia biasa. Kalau kata Thomas Jefferson, pemerintah itu bukan malaikat. Nah, jadi biarlah nanti waktu yang membuktikan sistem koreksi ini masyarakat. Hindari cara-cara yang destruktif, termasuk juga dengan hatred speech. Jadi jangan terpancing untuk merespon dengan hatred response begitu. Ya harus begitu ya. Jadi
lebih kepada ampunilah kalau mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Pemerintah sudah, pemimpin agama sudah, pemimpin umat ketiga. Yang ketiga adalah masyarakat. Yes. Masyarakat itu yang pertama tidak boleh takut. Jangan takut. Jangan takut. Tapi sudah terlanjur takut, Pak. Nah, berarti terorisnya berhasil kan? Oke, bagaimana supaya nggak berhasil? Jangan nonton berita-berita. Satu. Yang kedua, pemerintah juga harus memberikan yang tadi kampanye-kampanye yang tersosialisasi juga di ruang cyber dan juga di di saluran-saluran media yang konvensional. Dan bagi masyarakat saya himbau supaya masyarakat bisa belajar mengenai terorisme itu secara komprehensif sehingga tidak gampang dihasut. Ya. Ignorant terhadap suatu fenomena adalah salah. Ya. Menjadi paranoid terhadap suatu masalah juga menjadi salah. Jelaskan, ignorant itu apa untuk masyarakat? Ignorant biasa? maksudnya begini. Saya tidak mau tahu fenomena ini akarnya apa, fenomena ini sebabnya kenapa, fenomena ini muncul di Indonesia karena ada kasus, ada sebab-sebab lokal apa. Dia tidak mau tahu, hanya melihat gitu lah ya. Cuek. Ya, tidak mau mempelajari. Yang kedua, juga jangan langsung menuduh paranoid. Saya jadi paranoid sama agama Islam. Saya paranoid sama agama Hindu. Saya paranoid sama agama Kristen. Saya paranoid sama agama Katolik. Karena bukan agamanya, itu oknum. Nah, karena individunya yang sedang menerapkan ideologi politik mereka berdasarkan penafsiran mereka terhadap suatu agama atau teologi suatu agama. Berdasarkan selektif dan extreme interpretation dari religious text. Seperti itu. Oke, yang keempat. Dan itu ada global energinya. Itu menjadi penting, Pak. Kalau besok tiba-tiba ada serangan teror, bilang saya mau mendirikan negara Superman atau Batman, itu tidak penting. Karena tidak ada global energinya. Sama seperti komunis juga sudah runtuh, nggak ada global energinya. Nah, ini menjadi ada global energinya. Karena ada agamanya. Karena memang ada, karena mereka itu, ya, aliran-aliran yang di Egypt, contohnya takfirism, jihadism, salafism yang ekstrim. Nggak semua salafism itu jihadis, salafism banyak yang baik, bagus, yang peaceful ya. Itu menjadi koreksi terhadap demokrasi begitu. Dan itu ada di tingkat global, Pak. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa di Timur Tengah, ada apa-apa di Eropa, di Indonesia itu rentan tiba-tiba akan ada ledakan. Dan Indonesia itu masih potensial menjadi produser dan menjadi battlefield dari pertarungan ideologi tadi. Pemerintah sudah, tokoh agama sudah, masyarakat sudah, terakhir pribadi kali ya? Nah, pribadi. Apa pribadi? Nah, ini yang penting ya? Pribadi harus menjadi pribadi, satu, pribadi yang banyak belajar. Banyak belajar. Ya, di tingkat pribadi ya. Nah, kedua, pribadi yang tidak gampang terhasut. Harus memiliki literasi yang tinggi terhadap informasi yang mereka konsum di ruang cyber dan juga di dalam interaksi-interaksi konvensional satu sama lain. Nah, jadi membangun pribadi-pribadi dengan mental victor, pribadi-pribadi yang mengenal jati dirinya adalah Pancasila, ya, dan pribadi yang percaya bahwa kita ini adalah theistic nation, Pak. Theistic nation adalah bangsa yang percaya bahwa alam semesta diciptakan Tuhan, bukan terjadi begitu saja dengan proses alamiah. Nah, bahwa Tuhan memegang kehidupan kita dan kehidupan bangsa kita. Gitu. Satu orang Indonesia yang bermental pemenang, satu Indonesia yang berjiwa Pancasila, satu Indonesia yang mempunyai positivisme yang tinggi dalam melihat fenomena seperti ini dan tahu bagaimana mengcounternya sesuai dengan perannya masing-masing, itu kontribusi yang tidak ada taranya begitu. Wow. Satu orang yang misalnya tiba-tiba menghasut itu bagaimana virusnya coba. Tapi satu orang yang tenang, satu orang yang bisa menguasai keadaan, itu impact-nya bagaimana ke sekitar. Terakhir, itu Pak, aja lihat. closing statement 1 menit. Closing statement 1 menit. Sebagai orang percaya, apa counter terornya terhadap teror yang ada itu? Satu, yang pertama berdoa, hidup di dalam roh dengan kekuatan Roh Kudus di dalam perlindungan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mempunyai maksud dan tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat menurut Bible, dan kita harus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita apa, dan kita bisa menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini bukan dengan perkataan tetapi dengan perbuatan, sehingga siapapun yang merasakan kehadiran kita langsung tidak langsung, mereka merasakan peace
dan mereka merasakan terang, mereka merasakan diberkati, dan bahkan tidak mau lagi melakukan teror. Kalau kita kira ada teroris ketemu Pak Tim, baru ngeliat Pak Tim saja ngomong 5 menit udah nangis bertobat, nah berarti itu kehadiran Pak Tim bisa menjadi counter teroris yang sangat membantu government. Siap. Terima kasih, Dr. Wibawanto. Kami bersaudara sebenarnya, cuma saya lebih tua sedikit aja. Jadi, sobat penyembah, 1 menit terakhir ini ingat bahwa apa yang terjadi itu adalah tanda-tanda akhir zaman juga. Sekalipun kita tahu itu tidak mudah buat keluarga yang ditinggalkan. Tapi mereka sebagai martir pasti tidak pernah sia-sia. Mereka langsung menerima janji Tuhan, menerima jaminan rumah Bapa di surga, dan keluarga dikuatkan. Tapi untuk kita harus ingat, ini warning buat kita, jangan nyantai. Dan ingat, jadi garam dan terang sejak hari ini. Untuk mengkonter teror apapun dengan kasih, doa, kasih, perbuatan, dan juga dengan penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Wah, dia lebih pendeta dari saya nih. Baik, luar biasa. Kita akan berdoa. Bapa, sempurnakan sharing kami anti teror untuk menghadapi teror-teror, sehingga kami tidak takut, tidak goyah. Kami tetap tegar pada masa sukar, kami tetap merambat pada saat dihambat, kami tetap melejit saat terjepit, karena kami nggak sendiri. Kami bangga untuk dasar negara kami Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Kami percaya Engkau akan memberi hikmat kepada Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, TNI, Polri, BIN, dan semuanya. Dan kami sangat percaya, orang percaya punya Tuhan Yesus, punya Bapa di surga, terlebih juga Roh Kudus, Tunggal yang Esa yang menyertai kami. Kami diberi bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian untuk kami terus pegang janji Tuhan dan hidup dalam janji-janji Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya kepada Yesus. Roma 8 ayat 28. Dalam nama Yesus. Amin. Terus sobat penyembah, menyembah dari rumah, menyembah dari manapun kau berada, sehingga hadirat Tuhan yang di surga kau rasakan sejak hari ini, sehingga kita biasa merasakan suasana surga. Salam penyembah.